memasuki masa ujian akhir semester ya. Sudah terlihat ininya Sudah, Pak. soalnya. Nah, ini ya sudah saya kirimkan di grup tugas besar ya, non reguler ya. Nanti diisi namanya, nanti diisi namanya sesuai seperti yang baja kemarin ya. Nanti diisi NIM, kemudian dikirimkan ulang ke saya, nanti saya isi data-datanya ya. Nah, di sini kita diminta untuk merencanakan sebuah bangunan ya. Anggaplah ini bangunan untuk ruang sekolah, nah, gitu ya, ruang kelas lah intinya ya. Ruang kelas di mana nanti ada bangunan untuk ruangannya dan untuk selasarnya ya. Jadi di sini kita diminta merencanakan dimensi dan penulangan plat lantai ya untuk ruangan dengan analisa plat dua arah. Jadi untuk bangunan ini ya, untuk bangunan ini itu didesain dengan metode penulangan dua arah ya, dua arah. Sedangkan untuk selasarnya itu kita diminta untuk menganalisa plat lantai satu arah. Jadi kedua metode ini sudah sama-sama kita pelajari ya, tentunya nggak terlalu sulit untuk menyelesaikan ini ya. Jadi hanya cukup di dua perhitungan ini ya. Jadi nanti penulangannya nanti ada penulangan di bagian tumpuan ya untuk plat lantai ruangannya dan penulangan di lapangan ya. Ini sudah masuk kriteria sebagai selasar ini ya, sebagai plat lantai satu arah. Kemarin ada sudah kita bahas persyaratannya ya. Nah, nanti ini data-datanya akan saya isi ya, mutu betonnya masing-masing nanti bisa berbeda gitu ya. Nah, kenapa bisa dibedakan? Ya ini tadi ya, supaya setidak-tidaknya mahasiswanya bisa terpacu untuk mengerjakan sendiri, walaupun mungkin sebenarnya ada yang membuat sudah aplikasi, tinggal ganti angka aja, sudah hasilnya sudah ada. Biasanya seperti itu gitu ya. Tapi harapannya ya setidaknya mereka bisa inilah ya menghitung paling enggak langkah-langkahnya seperti apa gitu ya. Nah ini nanti akan saya isi ya. Nanti setelah di, dibuat nama masing-masing dan NIM-nya nanti dikirim ulang ke saya, nanti saya isi nanti yang mana datanya ya. Nah tahapan penyelesaian ini pertama dihitung dulu berat bebannya ya, yaitu berat beban plat lantai ya. Kemudian nanti ada spesinya, ada keramiknya, kemudian nanti ada misalnya plafonnya bisa di lantai satu ini pastinya kan ada plafon di sini. Itu biasanya digantung di plat lantainya, nanti dihitung, nanti dibuat rinciannya dari mana bebannya untuk beban mati ya. Nah, sedangkan untuk beban hidupnya nanti karena ini adalah difungsikan untuk sebagai ruang sekolah, ruang kelas, maka nanti kita lihat peraturan pembebanan SN itu sudah diatur ya beban hidup untuk eh, fungsi bangunan untuk ruang kelas itu biasanya 250 per 250 kilogram per meter persegi ya. Jadi setiap 1 meter persegi ini beratnya untuk beban hidupnya adalah 250 ya. Itu sudah distandarkan oleh SNI ya. Sudah diatur di dalam standar pembebanan SNI ya. Nanti silahkan nanti dicek lagi memastikan apakah memang benar 250 kilogram per meter nggak beban hidupnya gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau kita sudah bisa mengerjakan ini ya pastinya untuk pekerjaan perencanaan misalnya kan kadang kita dapat pekerjaan-pekerjaan proyek-proyek sederhana seperti ini sebenarnya ya. Untuk apalagi untuk plat lantainya ini sudah bisa kita gunakan untuk perencanaan nanti bila ada pekerjaan-pekerjaan bangunan yang sederhana seperti ini gitu ya.
Nah, termasuk juga nanti di plat satu arah dan dua arah. Nah, untuk proses penyelesaiannya nanti di terlebih dahulu dihitung bebannya gitu ya. Atau nanti dibuat gambar sketsa dimensinya dulu, kemudian nanti bebannya ada, kemudian nanti dikombinasikan ya. Kemudian untuk penyelesaiannya kita bisa melihat materi kita sebelum yang sudah kita bahas ya, yaitu di PPT yang sudah saya kirimkan di grup ya kemarin-kemarin itu ya. Nah, ini untuk plat dua arah ini sudah jelas bagaimana prosesnya, perhitungannya ya. Setelah kita nanti dapat eh, beban matinya ya, kemudian beban hidupnya, kemudian dikombinasikan ya 1,2D, kemudian ditambah 1,6, maka kita lanjut dengan perhitungan momennya ya, di mana perhitungan momen itu kita menggunakan tabel koefisien momen yang ini sudah juga sesuai dengan SNI ya, SNI pembebanan ya sudah ada di graf apa namanya di tabel ini ya. Nanti tinggal lihat formulanya seperti apa ya. Ini sudah kita bahas ya. Nilai-nilai di sini ya. Jadi sebenarnya relatif nggak terlalu sulit kalau perhitungan dari plat lantai ini mungkin ya sejam dua jam ya. Kalau memang kita eh, fokuskan waktu kita untuk mempelajari ini sebenarnya nggak terlalu sulit. Cukup satu dua jam gitu ya menyelesaikan ini sudah selesai gitu ya. Kalau itu memang kita alokasikan untuk waktu kita untuk menyelesaikan ini gitu ya. Tapi persoalannya ya itu terkendala di situ ya sehingga ya bagaimana upaya dari Bapak Ibu sekalian lah ya untuk menyelesaikan TB kita ini. Karena ini kembali lagi saya sampaikan ini kan prosedural kita gitu ya. Jadi ini juga sudah sangat sederhana sudah saya buat ini ya. Kalau di reguler itu langsung menggunakan aplikasi saya buat semua ya standar lah gitu ya, layaknya suatu perencanaan suatu struktur bangunan gitu ya. Nah, ini sudah saya banyak saya potong-potong ya, sehingga kalau memang betul-betul kita kerjakan nggak terlalu sulit lah ya, sehari dua hari sebenarnya sudah selesai ini, apalagi nanti ada yang membuat program gitu ya. Tapi kembali lagi ya tidak saya rekomendasikan dengan program mau itu juga ketikan juga jangan ya. Karena saya nanti tugasnya itu diminta ditulis tangan ya. Kenapa saya minta selalu baik itu di reguler dan non reguler juga saya minta selalu tugas besar itu ditulis tangan ya. Karena apa? Karena proses kita mencatat ulang itu selalu ada yang lengket gitu ya di benak kita lah gitu ya, di pemahaman kita sehingga nanti TB-TB-nya itu tugas besarnya itu jangan diketik ya, apalagi sudah diprogram. Saya lihat ada yang sudah diketik ininya ya, tugasnya. Ini kan praktis namanya seperti ini ya. Sudah dipastikan dia nggak akan mempelajari rumus-rumus yang ada di dalam itu ya. Jadi harapannya ketika kita mencatat ulang kan, ada kita ingat oh ada rumusnya, oh ini ternyata kan gitu kan, bisa dipahami lah maksudnya gitu ya. Harapannya seperti itu targetnya ya, supaya ada yang tertinggal, ada yang dibawa lah di dalam benak kita itu. Oh, proses perhitungan analisis waktu struktur bangunan dalam hal ini plat lantai ada yang diingat gitu. Itu harapannya, targetnya ya. Jadi jangan di copy atau diketik lah ya, tapi dicatat ulang ya. Ya mungkin itu lagi ya, memang dikasih porsi waktu yang khusus lah gitu ya untuk mencatat ulang maupun menghitung kembali ya. Kemudian nanti kalau sudah dapat ya, nanti ada juga gambar paling nggak sketsa penulangannya lah, denahnya gitu ya. Nah, ini nanti koefisien momennya ya. Penggunaan ini adalah koefisien momen untuk eh, dua arah penulangan ya. Nanti berbeda dengan metode penulangan plat lantai satu arah ya. Jadi ini khusus hanya untuk dua arahnya. Ini adalah untuk ruang kelasnya, ruang belajarnya ya, menggunakan koefisien ini ya. Nah, selanjutnya nanti dihitung ada kalau dua arah gitu ya, dua arah penulangan nanti ada di situ namanya
eh, momen arah momen tumpuan arah X, momen tumpuan arah Y, gitu kan? Ini kan. Ini misalnya momen tumpuan arah X dan momen tumpuan arah Y. Nah, nanti untuk perencanaannya kita cukup ambil salah satu dari nilai terbesar di sinilah ya. Misalnya momen tumpuan arah X. Mungkin nanti berbeda dengan arah Y. Maka untuk desain penulangan di area tulangan tumpuan, maka kita ambil yang terbesar ini satu aja ya. Kemudian bagian lapangan juga satu. Kita cek nanti apakah nanti momen lapangan arah X atau arah Y yang terbesar itu yang kita gunakan. Jadi cukup nanti untuk analisis penulangan dua arah tulangan ini itu nanti analisisnya hanya ada dua ya, tumpuan dan lapangan. Jadi cukup itu aja ya. Jadi kita seragamkan aja nanti penulangan di tumpuan arah X maupun arah Y sama jumlah tulangan maupun diameter tulangannya maupun kerapatannya, jaraknya nanti disamakan aja ya. Khusus untuk tumpuan X dan Y itu diambil maksimum, termasuk juga nanti di lapangan ya. Ya kalau idealnya sih memang empat-empatnya dihitung gitu kan, berbeda-beda gitu ya. Tetapi untuk mempraktiskan ya, ya kita pukul rata sama lah gitu di tumpuan maupun di lapangan ya. Sebenarnya di proyek juga sama seperti ya, disamakan itu diambil yang paling maksimum, udah di situ nanti seragamkan ya. Ya, tapi nanti memang kalau model seperti itu ya relatif boros sih sebenarnya materialnya ya. Kalau kita tulangan itu kita sesuaikan dengan kebutuhan bebannya ya efektif gitu ya. Oke, nah ini adalah sudah kita bahas juga ya arah momen tumpuan arah Y, kemudian momen tumpuan arah X ya, ini tumpuannya. Nah, nanti diambil momen yang terbesar di antara tumpuan ini gitu ya. Hitungannya manual aja ya, jangan di sub ya. Nah, ini contohnya sudah ada di sini ya. Jadi tinggal diikutin aja nanti penyelesaian untuk analisis tulangan dua arah di sini ya. Ini sudah ada. Jadi tidak ada perbedaan dengan tugas besar kita. Jadi intinya tinggal ganti-ganti angka ini aja sebenarnya. Ambil kalkulator ganti sudah dapat gitu ya. Jadi eh, nggak akan terlalu sulit lah sebenarnya ya. Nah, ini penentuan awal untuk tebal platnya. Karena di sini kita tidak di dalam soal tidak ditentukan dulu tebal platnya berapa. Nah, ini nanti dari tabel yang ini bisa kita gunakan ya. Apa dari rumus ini bisa kita gunakan untuk penentuan awal dari tebal plat lantainya ya. L per 27 ya. Nanti dilihat tabelnya nanti ya, tabel yang sebenarnya itu sesuai dengan rumus tabelnya yang di sini ya. Dalam penentuan nah ini ya, ada sudah di sini ya. Tebal minimum plat lantai satu arah. Oke, kita lanjut ya. Nanti sudah dapat, kemudian dihitung. eh, nah, ini dihitung bebannya ya, hitung-hitung bebannya ya. Jadi tahapan awal itu menentukan dimensi plat lantainya dulu, kemudian sudah dapat, maka dihitung bebannya di sini ya. Nah, ini berat sendiri platnya ya. Kemudian ini nanti dari finishing ini nanti di downline-nya nanti dibuat lagi ya, diuraikan ya. Apa ini finishing ini gitu ya. Misalnya finishing ini berat spesinya berapa kita rencanakan. Misalnya ada nanti 3 cm untuk spesinya. Kemudian nanti untuk penutup lantainya keramik. Keramik ukuran berapa? Misalnya keramik ukuran 60 kali 60 cm. Nanti dilihat di brosurnya di internet kan banyak brosur berat keramik 1 meter persegi itu berapa. Memang di dalam brosur itu biasanya satu dus gitu kan, ukuran 60 kali 60. Di situ tertera 4 buah keramik ukuran 60 60. Nah, 4 buah ini satu dus itu contohnya 30 kilogram gitu satu dus. Di situ terdiri dari 4 buah. Nah, total luasan 4 buah itu contohnya 1,4 ya, 1,4 meter kubik persegi gitu kan. Sedangkan kita mencari
berat 1 meternya, ya tinggal dibagi aja 30 dibagi 1,4. Jadi itulah berat nanti keramiknya. Jadi eh, brosur ataupun referensi berkaitan dengan berat keramik itu dilampirkan tuh lebih bagus ya, karena dalam perencanaan juga seperti itu ya. Jadi berat-berat apa material beban-beban kita itu kita lampirkan di analisis perhitungan kita gitu, supaya apa, ada dasar kita menghitung bebannya ya, tidak main apa perkiraan gitu atau asumsi, bukan ya, tetapi kita melengkapi brosur dari jenis material yang kita gunakan di bangunan kita gitu ya. Nah, di sini untuk penutup lantai ini dipecah nantinya, diuraikan gitu. Ada tebal spesi berapa? Karena tebal spesi itu ada juga berat jenisnya ya. Misalnya kita gunakan 3 senti atau 4 senti atau 5 senti, terserah ya. Yang penting di sini diminta merencanakan, berarti kita diarahkan sebagai sebagai perencana lah gitu ya. Jadi kreasi kita. Jadi satu sama lain itu memungkinkan untuk berbeda ya. Tapi mungkin selama ini saya lihat satu orang yang ini langsung gitu ya, sama semua ya. Ya harapannya ada kreativitasnya lah gitu ya, mengurai gitu. Jadi dikembangkanlah bahasanya seperti itu ya. Ya walaupun mungkin usia kita di sini sudah relatif sudah senior gitu ya, nggak nggak menutup diri kita untuk terus belajar lah, maksudnya seperti itu ya. Kemudian, nah seperti tadi ada tambahan, ini kan nggak ada ya, tapi nanti di dalam perencanaannya karena di bawah plat lantai itu ada plafon dan rangka plafon, nah nanti itu dimuat lagi di sini ya. Nah, ada yang kurang ini. Ini kan contoh sederhana aja, tapi nanti di tugas besarnya itu dilengkapi lah nanti untuk perhitungan bebannya di sini ya. Nah, kemudian untuk beban hidup disebutkan di situ nanti untuk ruang kelas misalnya ya. Nah, cek di SNI-nya. Nah, itu 250 atau 0,25 ton meter persegi ya. Nah, setelah dapat di sini baru kita apa hitung beban terfaktor ya, yaitu 1,2 D beban mati ditambah 1,6 beban hidup. Ya, nanti totalnya berapa nilai QU-nya. Nah, itulah nanti kita lanjut ke perhitungan momennya, yaitu momen lapangan, momen tumpuan, arah X dan arah Y. Nah, itu yang seperti yang saya katakan tadi di awal, nanti diambil untuk tumpuan yang maksimum berapa itu nanti dianalisis ya. Nah, nanti di sini kelanjutannya sudah ya, sama seperti tugas kalian sebelumnya sudah, kemudian dari UTS juga sama ya, dihitung nilai D-nya ya, DX-nya D ya, jarak sisi teratas sampai ke as tulangannya ya. Kemudian dihitung row balance-nya, kemudian dihitung row maksimumnya ya, dihitung row maksimum dan dihitung row perlunya. Nanti dibandingkan yang mana formulanya. Jika row minimum lebih kecil dibanding row perlu dan lebih kecil dari row maksimum, berarti itu formulanya sudah bagus. Kita gunakan row perlu ya, atau row design ya. Namun ketika nilai row desain atau row perlunya itu lebih kecil dari row minimum, maka nanti nilai yang kita gunakan adalah row minimum ya. Namanya juga row minimum, artinya rasio penulangan tuh harus minimum terpasang di sana, harus minimum seperti itu nilainya ya. Kembali lagi saya sampaikan kenapa persyaratan itu harus kita pegang gitu ya. Karena apa tadi ya? Karena untuk memastikan bahwa desain kita itu masih berprinsip struktur ductile ya. Ini kembali lagi mengulang bahwa struktur yang bersifat ductile itu adalah kemampuan dia untuk bertahan sebelum keruntuhan total itu lebih panjang ya. Semakin panjang waktunya bertahan sebelum keruntuhan total, maka itu semakin bagus gitu ya, semakin bagus desainnya ya. Jadi bukan kebalikan dari ductile atau getas gitu ya. Ketika ada beban bekerja melebihi beban maksimum, bangunnya langsung runtuh. Nah, itu berbahaya ya. Karena apa? Karena tidak ada kesempatan bagi si penghuni bangunan untuk menyelamatkan diri ya, sehingga struktur-struktur kita diarahkan untuk bersifat
ductile ya. Nah, salah satu prinsip itu bisa eh, memastikan itu bisa terjadi seperti itu ya ini tadi ya, rasio tulangan antara tulang apa material beton dan tulangannya itu yaitu tadi ya, kita menggunakan raw minimum ya, tidak boleh kurang dari yang atur di dalam standar tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai raw mini apa Rn ya, momen nominal sudah ya, ini dapatkan dari MU-nya ya, sudah dapatkan dari tabel koefisiennya, kemudian kita hitung momen nominalnya ya, dibagi dengan 0,8 ya. Ini adalah eh, reduksi kekuatan ya. Ya, ini kembali lagi saya sampaikan ini, kalau saya menafsirkan ini adalah safety-nya ya, yang tadinya beban misalnya 86 ton meter, 0,86 ton meter, setelah kita dibagi reduksinya dia akan semakin meningkat bebannya. Jadi ditambah safety-nya bertambah gitu ya. Kemudian nilai Rn dihitung, kemudian M ya, kemudian dapat nilai rho. Nanti kita bandingkan ya, kemudian bisa dapat nilai AS-nya. Jadi sangat gampang sebenarnya ya. Ini paling berapa lembar ini ya? Satu eh, metodenya paling ya 5 sampai 7 lembar aja sih ya, tidak terlalu banyak ya. Nah, ini arah Y yang tadi ya. Nah, ini tidak perlu di ini ya, tulangan arah lapangan turah Y atau lapangan arah X enggak, tapi diambil satu aja arah Y, yang mana yang maksimum itu yang kita analisis ya. Kemudian kita hitung bagian tumpuannya ya. Nah, selanjutnya setelah nanti dapat eh, kebutuhan tulangannya maupun dimensi yang sudah direncanakan, nanti digambar ya. Desain bentuk gambarnya seperti ini ya. Nanti yang mana diameter tulangan arah tumpuan arah X, bukan arah lagi X ya. Misalnya tumpuan, nanti kita samakan tumpuan seberapa gitu. Kemudian nanti untuk lapangan seberapa dapatnya, nanti langsung apa namanya, dimuat di dalam gambar ya. Nah, itu untuk bagian ruangannya ini ya, materinya. Jadi tidak terlalu sulit mengerjakannya. Sudah ada contohnya juga sudah ada ya, langkah-langkahnya juga sudah ada. Tinggal sebenarnya untuk mengerjakan aja kembali ya. Sampai di sini untuk penulangan dua arah untuk ruangan, ada yang ditanyakan? Izin Pak, kalau misal Ya, mutu betonnya nggak sesuai tabel, perlu dihitung ini Pak, apa namanya? Eh, itu udah ditentukan ya interpolasi di Pak dalam ya? soal kita kan sudah. Oh ya, bisa untuk ini tadi ya, untuk penentuan apa tabel ini tadi ya, tebal plat lantainya maksudnya ya. Iya Pak, iya. Bisa aja nanti kalau ini kan hanya sekedar untuk pendekatan aja ya. Nanti bisa diambil yang terbesar atau yang terkecil mana nggak apa-apa. Misalnya nanti dekat mana? Misalnya di situ nanti 340 gitu. Yang mana terdekat dengan 240 atau ke 400 itu aja gunakan nggak apa-apa. Toh nanti eh, endingnya atau finalnya itu kan sesuai dengan hitungan kita. Kalau dia aman misalnya, ya aman lanjut. Ini hanya eh, tahapan awal aja sih sebenarnya untuk menentukannya. Tanpa ini juga bisa kita tentukan kok. Misalnya langsung kita gunakan 120 mili misalnya atau 12 senti seperti umumnya sekarang. Bangun-bangunan itu kan biasanya minimal 120 senti misalnya. Bisa langsung kita tetapkan tuh bisa gitu ya. Tapi kalau untuk sekedar penentuan awal kadang kan kita bingung karena ini eh, bentang kita berbeda-beda nih ya, agak luas nggak ini, misalnya ada 8 meter gitu kan. Ya memang sudah agak riskan kalau menggunakan 120 mili gitu, apalagi di dalam ininya tidak ada balok anak misalnya ya, untuk membagi plat lantainya. Ini kan agak bingung misalnya berapa. Nah, ini rumus ini atau tabel ini bisa kita gunakan untuk penentuan awal lah gitu bahasanya ya. Kalaupun enggak,
ya bisa kita tentukan sendiri gitu ya. Yang pasti ya nanti akan kita hitung, kita analisis. Kalau nanti hasil perhitungan kita atau analisis kita itu nanti sudah aman, berarti sudah aman lah gitu intinya ya. Gitu ya Pak Ferry. Nanti silahkan nanti diambil yang terdekat juga boleh. Di interpolasi ini nanti kan agak ini juga ininya rumusnya ya. Tinggal ambil aja yang mana gitu biar nggak usah diinterpolasi lah gitu ya. Ya, terima Oke, kasih ada Pak. yang lain? Ada yang lain. Jadi ini saya pikir ini sehari aja selesai ini ya. Mungkin habis-habis kerja gitu malam-malam ya. Ya mungkin di inilah ya diminta sama kalau sudah berkeluarga lah misalnya pasangannya. Kalau istrinya, aduh jangan diganggu dulu ya Pak. Nah, gitulah dikasih porsi untuk menyelesaikan inilah gitu ya. Supaya nggak diganggu-ganggu maksudnya gitu kan. Ya biasalah kita kan sudah berkeluarga ini selalu ada banyak halangan lah ya. Ada yang sama anak, sama istri, sama ayah, sama apa, ya macam-macam lah ya. Jadi mohon maksudnya bisa dialokasikan waktunya lah gitu ya, biar selesai ini gitu loh ya. Jadi kalau sudah selesai ini kan alasan untuk tidak lulus itu ya nggak ada gitu. Tapi kalau tugas besar yang tidak selesai gitu kan, nggak bisa tiket untuk UAS kan pastinya sayang gitu ya, nggak lulus karena apa? Karena persyaratannya ya harus dipenuhin gitu ya. Karena itu memang prosedural kita, aturan kita ya gitu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya penjelasan untuk penyelesaian satu arah penulangannya. Ini juga sama ya, sudah ada eh, ini juga contoh juga ya untuk khusus untuk selasar ya. Nah, bedanya hanya di sini ya. Kalau tadi kita menggunakan koefisien momennya tuh eh, dengan model tabel gitu ya. Nah, perbedaannya ini ya. Nah, ini kita menggunakan koefisien di sini untuk menghitung momennya. Sedangkan untuk plat lantai satu arah itu kita menggunakan formula yang ini ya. Mana tadi? Nah, ini ya, formula ini. Nah, kalau kita perhatikan ya di soal kita ya, yang mana kita gunakan ini kan banyak formulanya nih ya. Berarti yang kita gunakan kita lihat soal ya. Ini kan denahnya kan ada tiga bentang ya, satu, dua, tiga ya, tiga bentang. Maka kita cari, kita gunakan koefisien momen di penulangan satu arah itu dengan yang tiga bentang ya. Nah inilah ya, kita gunakan yang ini ya. Satu, dua, tiga. Jadi ada eh, beberapa nilai momen di tumpuan. Misalnya ini, 1/16. Kemudian di tumpuan juga ini, 1/10. Ada berapa tumpuan? Satu, dua, tiga, empat ya. Tapi nilainya memang sama. Nah, kita gunakan nanti momen yang terbesar aja di sini. Gitu ya. Itu yang kita gunakan nanti di setiap tumpuan yang mana. Gitu ya. Nah, misalnya di sini untuk lapangan. Berarti nilai yang terkecil ya 1/14 ini ya. Maka ini yang kita gunakan nanti koefisien untuk menghitung momen di bagian lapangan ya. Jadi tinggal 1/14 kali QU dikali L kuadrat. Berapa nanti panjangnya di sini ya, nilai panjang nilai A-nya ya di soal itu ya sudah tinggal di situ kan. Baru dikalikan. Nah, itulah momennya ya. Jadi eh, sangat mudah sekali gitu ya untuk menghitung momennya ya. Berbeda dengan struktur yang statis tertentu seperti baja kita itu ya, itu harus apalagi bebannya berbeda, ada yang beban merata, ada beban terpusat sehingga diperlukan metode statis tertentu ya, sigma momen A sama dengan 0 VA kali sekian 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 terus sampai dapat nilai VA-nya. Kalau ini enggak ya, untuk mencari momennya kita tidak perlu mencari reaksi perletakannya, cukup kita kalikan dengan nilai-nilai koefisien yang ada di sini ya. Nah, jadi untuk menganalisis tulangan di tumpuan, ya gunakan aja yang terbesar. Kita gunakan di sini, misalnya 1/10 ya. Nanti tulangan yang hasil hitungan kita itu, ya di situ juga kita pasang di sini ya, di sini ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena eh,
hasil perhitungan kita, diameter yang kita rekomendasikan, kemudian jaraknya sudah dapat, dia sudah mampu memikul beban yang terbesar, otomatis beban yang kecil di bawahnya ya pasti aman gitu ya. Makanya di dalam perencanaan tuh kita selalu upayakan gitu ya, bahwa untuk nilai perencanaan ataupun nilai desain kita itu ya selalu kita gunakan, kalau untuk beban kita hitung beban yang terbesar gitu ya. Tapi kalau untuk analisis kemampuan strukturnya kita ambil nilai yang terendah gitu ya. Contohnya kita nanti mendapatkan menganalisis pondasi misalnya ya, pondasi bangunan. Kemudian ada hasil penyelidikan tanahnya 3 titik sondir misalnya ya. Dari ketiga titik sondir itu ya kita carilah yang terlemah gitu ya. Kenapa kita ambil terlemah yaitu tadi supaya struktur kita aman ya. Karena bangunan yang kita desain itu dia sudah mampu mendukung beban yang apa, daya dukung tanah yang terlemah dia sudah mampu mendukung, sehingga data tanah yang di atasnya yang lebih kuat otomatis lebih tahan kan. Yang lemah aja dia mampu memikul beban, apalagi yang rendah misalnya ya. Jadi prinsip-prinsip seperti itu yang harus kita gunakan ya. Ini juga sama ya, dari sekian ini kan ada 4 eh, momen di tumpuan nih, 1, 2, 3, 4 ya, tinggal kita ambil aja yang mana terbesar, itulah kita gunakan sebagai dasar kita merencanakan kebutuhan tulangannya, diameter berapa, kemudian jarak berapa gitu ya. Sudah dapat itu ya, kemudian kita hitung sama persis dengan perhitungan yang tadi ya. Ya, ya, tinggal hitung nanti sama di sini sampai dihitung row minimumnya, row maksimum ya, sudah dihitung ya. Nanti nggak ada perbedaan lah dengan eh, untuk perhitungan kebutuhan tulangannya itu dengan dua arah gitu ya. Nah, di sini hanya ditekankan adanya parameter-parameternya, misalnya beta satu ya, beta satunya tidak lihat nanti sesuai soalnya, apakah nanti mutu betonnya berapa. Kalau nanti menggunakan mutu beton 30 ke bawah, berarti beta satunya 0,85. Tapi kalau misalnya di atas 35, 30, gunakan rumus ini. Gitu aja sebenarnya perbedaannya. Maksudnya bukan perbedaan rumusnya, nanti cek lagi gitu ya. Kemudian row balance, row maksimum. Ini kebetulan sisa 3 menit lagi ya. Mungkin kalau habis ini kita cukupkan aja ya. Jadi hari ini kita untuk fokus untuk menjelaskan tugas besar ini aja ya. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan lagi sebelum habis ini? Bisa ya, mungkin ya sehari 2 hari selesai nih ya. Pak, izin tanya Kita coba terkait dulu TB. absennya. Ya, Ya Pak, terkait gimana? TB apa? izin tanya terkait TB Baja Pak. Mm-mm. Kalau kalau Kenapa misal TB? kalau misal ini Pak punya saya hitung dengan momen maksimum yang ini Pak untuk profilnya udah 900 masih kurang Pak. Jadi kalau misal LB-nya yang saya perpendek kan bentangnya masih tetap 26 Pak, tetap nggak berubah Pak, ini momen rencananya Pak. Tetap nggak memenuhi. Itu di bintangnya yang nggak memenuhi. Kalau di profilnya memenuhi. Profil I- yang 900 itu potensial dia mampu mendukung momennya nggak? Enggak Pak, enggak Pak, Ah, enggak. enggak. Ya berarti harus diperbesar memang. Kalau dia profilnya sudah nggak mampu memikul beban, ya panjangnya juga pasti sudah tidak aman. Jadi kita harus awal dulu bahwa dia punya potensi si penampang itu memikul beban momen maksimum di strukturnya ya. Baru nanti dilanjut ke analisis bentangnya gitu ya. Jadi harus diganti lah. Ada yang masih kok ada 1 meter kok, diperbesar aja ya. Oh ya siap Pak. Nah, jadi jangan ikut contoh 900 semua 900. Padahal bisa bebannya lebih kecil, harusnya bisa 700 sebenarnya bisa ya. Apalagi bentangnya pendek misalnya ya. Jadi jangan terpaku dengan contoh soal orang temannya yang 700 ngikut 700 gitu. Ya kreatif sedikit lah, maksudnya berkreasi lah gitu. Ya hitung-hitung menambah wawasan tambahan lah. Oh ternyata kecil itu segini. Apalagi kalau semakin banyak kita lihat nanti akan terlihat
trennya itu berapa kenaikan grafiknya, bisa linear itu semakin besar misalnya dari kecil mungkin besar-besar. Kalau kita buat di Excel misalnya programnya, kita ganti profilnya, dia otomatis langsung ketahuan kita kalau mau meneliti kecil-kecilan ya, riset kecil-kecilan lah ya, berapa tren kenaikan setiap penampang misalnya ya. Ditambah diperbesar aja Pak ya. Siapa? Ya dia kebetulan tabel yang saya Oke. dapat itu yang 900 paling besar, Pak. Kalaupun nanti enggak, berarti diperkecil lagi jarak ininya. Tadi kan mungkin 1,5 meter jarak antara balok girdernya itu, nanti mungkin dirapatin lagi itu solusinya kalau nggak ada lagi eh, baja yang ukuran terbesar lagi misalnya gitu ya. Jadi